Saudara budaya wonten sebelah kananipun Pak D menika sampun kondang kaloka wonten Jawa Timur bahkan internasional. Panjenenganipun Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Ngaturaken wilujeng enjang tumuju siang. Wilujeng enjang, Pak Pundi kawar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Nah, wonten sebelah mriko malih. Nah, menika dulur rawas. Panjenenganipun biasanipun kula nimbali menika Kang Karjo. Kang Karjo Grandem menika wonten Malang nggih. Wilujeng enjang Kang Karjo. Wilujeng enjang ugi. Seneng petuk maneh. Nah, kados pundi kabaripun Kang? Nggih. Puji Gusti kawontenan sae. Mekaten nggih. Alhamdulillah. Nah, kadang pamireng sedaya budaya temaipun ingkang badhe dipun rembak yang akan kita bahas, yang akan kita bincangkan di kesempatan hari ini yaitu terkait Hari Wayang Nasional. Nah, sebelum nanti membahas lebih mendetail tentang Hari Wayang Nasional ini, nah seperti apa asal-usul muncul peringatan Hari Wayang Nasional ini? Monggo, panjenenganipun Ki Bagong Sabdo Sinukarto adalah Ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur. Monggo. Inggih, jadi begini yang pasti ada yang mengatakan ini adalah Hari Wayang Dunia juga karena sebenarnya diambil dari penetapan oleh UNESCO. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa bahwa wayang ini sudah diakui dunia sehingga lebih tepat kalau kita menganggap hari ini adalah Hari Wayang Dunia. Dan yang mohon maaf, yang sering kita dengung-dengungkan itu katanya wayang itu tidak hanya tontonan, tapi juga tuntunan dan tatanan. Hanya satu yang kadang banyak yang tidak ingat, ada T satu lagi, yaitu tantangan. Nah, hari inilah yang akan kita bahas nanti ya. Jadi kalau tuntunan, tontonan, tatanan sudahlah semua orang paham. Cuman sekarang ini terkait dengan tantangan. Apa yang harus kita hadapi? Tantangan apa? Kemudian bagaimana solusinya? Demikian, matur nuwun. Baik. Nah, ini Kang Karjo juga beliau sudah kita kenal secara internasional. Beliau adalah dalang wayang suket ya. Ada namanya dulu bukan suket itu ya? Nggih. Apa ya? Jadi ini saya nyebutnya wayang Pusposariro. Nah, Pusposariro. Puspo itu bunga, Iya, sariro itu badan. Badan. Ini nama khas Jawa Timur banget. Alhamdulillah. Ini saya ambil dari salah satu ubo rampe Poro Kadang yang ada di kawasan Tengger. Nah, untuk upacara itu ada yang namanya Pusposariro. Dan sempat wayang ini sudah menyampai ke RI 1 gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini terkait mungkin bisa ditambahkan dari Ki Bagong tadi terkait Hari Wayang Sedunia ini. Monggo menurut panjenengan. Sedangkan yang disebutkan oleh Ki Bagong tadi bahwa tantangan itu saat ini kita menghadapi tantangan yang orang itu tidak mau lagi disebut kuno. Nah, sekarang ada namanya CGI, Computer Graphic Imaging, sehingga wayang itu tidak lagi terbuat dari kulit, tidak lagi terbuat dari kertas atau dari mentong seperti saya, tapi sudah menggunakan teknologi elektronik yang tercanggih, digital bahasanya. Terkait tadi, minta lanjuti nih Ki Bagong ya. Ada 4T ya. Tontonan, tuntunan, tatanan, tantangan, mungkin juga T lagi tuntutan ya. Ya, jadi gini, kalau boleh kita runtut ya, kita runtut dari masa ke masa, era ke era hingga saat ini, itu mungkin bisa dibagi ada sekitar 5 atau 6 fase ya, 6 tahap. Yang pertama di era animisme itu memang wayang sudah ada, cuman jangan berharap gambar wayang sing koyo saiki ya. Itu mungkin bisa berbentuk boneka atau apa gitu ya.
Nah, hanya fungsinya saat itu memang menjelaskan atau sarana untuk mengajarkan bahwa ada dunia goib yang leluhur, yang harus dihormati, yang harus dipuja dan disanjung dengan lewat media wayang. Itu di era animisme. Kemudian masuklah era Hindu. Nah, di situ orang sudah memanfaatkan wayang dengan cerita Mahabharata dan Ramayananya, mengajarkan kebaikan, kebajikan dari tokoh-tokoh yang ada di pewayangan itu, termasuk masalah Bhagavad Gita yang ada di cerita Kresna Duta atau apa itu ya. Nah, kemudian masuk lagi di era Demak. Ini sudah berbeda lagi, sudah menjadi media dakwah. Religi gitu ya. Dakwah Islami sudah mulai, lalu bergeser ke era Mataram, di situ pure berbicara budaya. Bahwa ini dari sudut pandang budaya, wayang itu demikian-demikian, bisa dibuat sarana menyampaikan pitutur luhur dan sebagainya lewat banyak wayang jenis, ada wayang mena, ada wayang kancil, ada wayang sampai ada wayang Bible juga ya yang menceritakan wayang wahyu ya terkait dengan kelahiran Yesus Kristus dan sebagainya. Kemudian hingga masuk di era sekarang ini, masa kini, yang mana mungkin dimulai dari Orde Baru dulu ya. Jadi bisa dijadikan sarana untuk sosialisasi Pancasila, PP P4 dan sebagainya. Nah, sekarang inilah ini masa-masa tantangan bagi para pegiat pedalangan, para pegiat pewayangan. Ayo, mau kita manfaatkan untuk apa ini? Kalau kita tergantung dari medsos, nun saya banyak hoaxnya. Ya, tapi kalau wayang nggak bisa itu dibuat hoax ya. Ya, kita akan menyampaikan dengan apa yang ada, dengan yang sebenarnya, dengan bungkusan-bungkusan, kemasan-kemasan entertain, tapi tidak meninggalkan pakem yang ada. Makanya saya kapan itu pernah matur bahwa yang saya buat tolok ukur sebenarnya adalah Suwargi Ki Entus Susmono karena ketika saat itu Ki Entus lagi booming, ada dua teman saya tanya, katakanlah misalnya Mbak Jo jenengan remen boten dengan Ki Entus. Waduh, saya tidak suka itu. Merusak pakem bla 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 bla. Monggo. Kemudian saya tanya Pak Karyati pripun jenengan? Waduh, saya suka itu karena begini-begini. Nah, dua orang ini tetap harus kita rangkul. Di satu sisi Mbak Jo sebagai orang-orang yang masuk kelompok pelestari dan Pak Karyati termasuk orang-orang yang suka inovasi kemajuan dan ayo monggo inilah harus kita match ya, kita gabungkan, kita satukan supaya misi daripada tuntunan, tontonan, tatanan sehingga kita bisa menjawab tantangan dan menuruti tuntutan itu tadi. Tungatan kira-kira logika dan logistik lagi. Maka terbentuk yang namanya fenomena wayang. Sebab doanya dalang kan nuwun sewu, ini sepotong doa dalang yang biasa selalu saya sampaikan. Niating sun amiwiti buka carita, ya isun dalang kondo bawono, wenang doro lamun sambodo. Blencong kadya Surya Candra Kartika, kelirit jagat gumelar, wayange gambar paesan. Penggambaran keadaan jagat. Ini nanti yang cerita nanti Ki Bagong ini yang ini tinjauannya memang luar biasa, makanya tidak salah ketika disebut sebagai World Intangible Heritage, warisan budaya tak benda dunia sak jagat nih Pak D. Pendengar dan pemirsa ini tahu kalau Kang Karjo ini ada dalang namanya wayang. Nah, ini mungkin ini juga membawa beliaunya. Ini bisa diceritakan. Jadi kalau secara bentuk punya saya ini genrenya hanya dua. Kalau enggak laki ya perempuan. Kalau enggak tua ya muda. Ini figur perempuan. Satu lagi figur laki-laki. Nah, saya lebih bebas bercerita tentang kritik sosial. Nah, baik. Sekarang kembali ke Ki Bagong ini. Jadi gini, sebenarnya kalau kami melihatnya adalah esensi perhatian dunia dan luar biasa ini pemerintah Indonesia saat itu yang dengan getol. Memang terus terang memang masih banyak lah kesenian-kesenian kita yang harus di UNESCO kan. Satu contoh kayak musik keroncong itu kenapa tidak
daftarkan sebagai warisan budaya tak benda. Kami sebagai warga Jawa Timur itu terus terang sebenarnya bangga banget ya dengan adanya wayang. Karena mohon maaf, di Jawa Timur itu wayangnya macam-macam loh, Mas Yo. Ini gini, ini tidak hanya jenis wayang ya. Ada kalau jenis wayang kan ada termasuk ini yang wayang suket, wayang tengul yang dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara wayang Purwonya sendiri, itu sangat banyak gagrag. Ya. Surabayan, ya, Mojokertoan, si mana namanya Malangan, Porongan. Tapi jujur yang di daerah Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu masih pakai wayang Mataraman juga, yang gagrag Solo dan Nah, ini khasana ini seharusnya kita tangkap sebagai sebuah kekayaan, yang luar biasa budaya. Apalagi mohon maaf, kalau ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita berbicara wayang Solo, wayang Jogja atau Mataraman, itu suluknya itu sebenarnya hanya satu lagu, tapi ada perubahan di ketika itu dijadikan sebuah apa namanya adegan, misalnya adegan apa namanya jejeran Kadewatan dengan jejeran Ngalengko, tapi tetap ketika patet 6 ya bunyinya ya cukup leng-leng ramian ingkang sasongko kumenyar lagunya begitu ya. Tapi beda dengan Jawa Timuran ya. Jawa Timuran itu mau Malangan, mau Porong, mau Jawa Timuran sendiri itu masing-masing dalang itu lagunya beda. Nah, itu lagunya. Nah, kami dari FPK saya kepingin itu membukukan. Ambil contoh beginilah. Hari ini ada dalang yang berusia 30 tahun, ada dalang yang berusia 50 tahun, ada dalang yang berusia 70 tahun. Dari 20 tahun interval ini, coba kita teliti, lagunya beda atau tidak. Ya karena, mohon maaf, ketika ngomong odo-odo ya, di wayang Solo, itu ada namanya, begini. Umangsah rekyono patyo, srokrodanyo kalintang, miartuadyanyo lumayu, kaprananing tias gambiro, gumbolo agung pinuntir, ini melambangkan kemarahan sampai tapi melintir brengos barang ada kan. Nah, itu macam-macam, itu hanya satu begitu. Tapi kalau Jawa Timur macam-macam, ada yang ana dada muntapleno tinebak karakerot kanang waja netra kocak ngondarandir branang wadanane kaya kembang ora wari. Loh, itu dalang lainnya juga berbeda. Ini loh yang seharusnya mohon mungkin teman-teman di daerah, FPK di daerah, saya memang mencoba untuk menginstruksikan, cobalah bukukan itu, identifikasi, bukukan. Karena apa? Jangan sampai nanti berikutnya, mohon maaf, apalagi kalau itu nggak sampai kita kuasai secara secara yuridis formil. Gue nek ikut dadi dongone aborigin kita nggak bisa. Iya. Ya toh, diklaim itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi doa-doa dengan intonasi tertentu, itu memang luar biasa. Makanya sampai ada dalang berani ngeruat, itu pun juga karena itu. Iya. Nah, begini, ini saya tambahi ya terkait dengan dalang ngeruat. Saya memang ya nggak khawatir sih sebenarnya, hanya punya pikiran begini, karena ngeruat itu kan sama dengan kita itu mensucikan orang, berseni uwong. Nah, artinya demikian. Saya rasa hampir semua dalang apalah cerita ruwatan itu apa, gitu. Bajo, Pak D Karyadi, Moca Sedelet, wis ero iku cerita Murwakala itu piye. Yang jadi masalah sekarang adalah suasana batin dan kondisi kejiwaan daripada sang dalang. Mohon maaf, dalang sik ketok sinden ayu terus ngelek itu. Ini ya tolonglah ojo akal-akalan. Sakne sing diruat ya gitu ya. Mohon dipertimbangkan ulang. Iya, jadi ayo kita kok cara ngono, ayo nyaponi dalan sing arepe diliwati anak lah, katakanlah begitu ya. Jadi saya mohon teman-teman juga begitu, masyarakat pun yang misalnya mau ruatan, ya yang selektif lah untuk memilih dalang, termasuk fit teman-teman. and proper. Oh gampang. Sekarang ini kan
Oh HRD aja kalau nilai orang terus nggak tanya macam-macam mana medsosmu apa. Buka portofolio lah. Iya, itu sudah ketemu lah. Makanya begitu juga untuk teman-teman pedalangan. Saya rasa ojo angger, oh ini aku yang penting oleh duit, aku payu. Nah lalu mengesampingkan norma-norma itu yang berat. Kang Karjo, ini mungkin dari perkembangan ya di Jawa Timur sendiri, jenengan terus Ki Bagong kan terus memantau ya. Bagaimana di Jawa Timur sendiri untuk perkembangannya perdalangan ini, wayang ini kira-kira kalau di Jawa Timur? Nanti bisa ditambahi beliaunya. Kalau dari sisi kualitas ya semakin banyak ya yang lebih bagus ya. Gamelannya, perangkatnya juga bagus, didukung tata suara bagus, tata lampu bagus, dalang-dalang yang sekolah juga banyak. Nah, terus dari segi kuantitas pun juga begitu. Begini, jadi saya jawab pertanyaan yang pertama ya, tadi soal perkembangan wayang ya. Pada tahun 2015 ketika saya pertama jadi Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, saya ditanya wartawan, Pak Bagong, gimana nasibnya wayang? Itu sudah banyak teman wartawan tanya saat itu. Saya jawab, nasibnya wayang itu koyo koran. Orang mau baca, tapi tidak mau beli. Oh, iya. Kan begitu. Sepakat. Karena apa? Memang wayang itu nanggap wayang nggak cukup 20 juta saat ini. Ya toh. Lah terus dia tanya, solusinya? Ya, solusinya kita kembalikan kepada yang punya anggaran. Siapa itu? Pemerintah. Gitu. Pemerintah mungkin lewat Kominfo dengan program pertunjukan rakyat itu bisa mensuplai, katakanlah ada kampung yang adakan sedekah desa, disumbanglah wayang. Ya toh. Nah ini akan jalan dari pihak masyarakat sendiri bisa menikmati tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kemudian teman-teman pedalangan yo payu, ya toh. Terus di satu sisi ini akan membentuk simbiosis mutualisme yang akhirnya sama-sama langgeng. Sama-sama berjalan. Ini kalau bahasa Jermannya urip sing nguripi. Nah, itulah makanya saya berharap banget kepada pemerintah daerah, setidaknya ayolah ini bantu itu. Ya mohon maaf, mungkin sekarang ini masanya menjelang kampanye, silakan ayo kampanye gelar wayangan yang kono. Mendah rame ini keren loh. Iya, enggak masalah, kita enggak anti politik loh ya, tapi arepe panjake mbok seragami ireng, mbok seragami kuning, putih dan sebagainya itu monggo silakan ya. Yang terpenting bagi kami itu tadi loh, yang penting wayangan kan gitu ya. Yang penting wayangan dalam artian wayang ini tetap jalan. Lalu terkait dengan pengembangan yang jenengan tanyakan tadi itu terkait sosialisasi, ini ada pepadi ya. Di tiap kota itu kan ada pepadi ya, perkumpulan pedalangan. Saya beri masukan, Mbok Pepadi itu sekali-kali menggelar acara wayang go to school. Nah, ya toh, wayang go to school. Waktu itu saya ngomong FPK siap membackup Tuman, terus terang kayak aku mbok bayar, aku yo gak sanggup karena misi kita ini maksud saya sederhana kok. Satu orang dalang gowo pengerawit 5 atau 4 aja ya, gong, kendang, saron, selesai kok. Ayo wayangan yang sekolah-sekolahan, kebetulan hari wayang dunia ini sebenarnya kesempatan. Tapi ternyata udahlah. Momen yang baik sebetulnya ya. Sebenarnya kan gitu. Tapi nyatanya nggak ada respon. Dan aku mbok kongon nekaknomu tak anggap wayangan ya nanti dulu lah, karena ini kita itu sama-sama berjuang. Artinya ayo jangan sampai anak-anak ini nggak ngerti tentang wayang, apa itu wayang, sampai pada mohon maaf saya sebenarnya tiap tahun EPK ya, karena ini yang kami mampu itu hanya ini. Jadi tiap tahun saya itu memberikan piagam penghargaan kepada dalang sepuh yang aktif maupun yang tidak, itu supaya memberi semangat ke beliau-beliau itu. Memotivasi. Yang kedua, kita adakan ziarah ke makam-makam dalang-dalang sepuh kayak Pasuruan itu kan ada Ki Supakat, Ki Soleman, Ki Suwoto. Nah ini monggo, ini bagian dari bakti seniman lah. Kita tetap iling-iling itu
juga pendahulu kita, anggap aja kan leluhur begitu. kita lah, leluhur paling kita, guru kita dan Iya. sebagainya. Ini kadang-kadang teman-teman dari pedalangan sendiri pun abai. Oke, Ya wes, ya wes, Nggih. kan gitu. Tapi kami luar mencoba biasa, itu. nggih. Nggih, matur nuwun. Ini kebetulan penguasa wilayah Panjenengan ya. Saya ini bertemu dengan 24 guru dan 76 siswa SD. Ngajari wayangan justru di Malang sendiri. Iya, iya. Ya mohon maaf bukan perkara apa-apa ya, tapi kalau ngomong kepedulian ya. Iya, iya. Ya wilayah sampean itu memang tak jempoli papat wis istilahnya. Orang omong tok gitu lah. Iya, Ya. iya, iya. Dan itu memang benar kalau kita tidak go to school, kita tidak pergi sekolah, tidak pergi ke sekolah. Sejak dini sulit anak-anak itu mengenal. Kan itu istilahnya di satu sisi kan kader ya. Loh iya Pak Di. Melihat saja, nggak Nah, pernah iya. manggung ya. Jadi begini, kalau saya melihat betul ya, kita ngomong wayang nggak lepas dari dalang. Dalang, ya. Iya. Sebenarnya nuwun sewu, profesi dalang itu sesuatu profesi yang luar biasa. Loh Luar iya. biasa. Tidak semua seniman itu ngelakoni laku Iya. koyo dalang, Iya, kan iya. begitu toh ya. Iya. Dan lagi secara keilmuan, mohon maaf, sarjana psikologi itu sih kalah karo Iya. dalang. Betul, Nah, betul, iya. betul. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur gitu, HRD itu wis cukup olah dalang-dalang itu untuk jadi HRD. Untuk Loh, jadi- iya. Ya karena apa? Dia melihat karakteristik seseorang yang mau ngelamar sik Sudah tak tahu, deloke paham. wayang opo Oke, iki. kewayangan, Oh, iya. iki. Iya, Ya, iya. monggo dipertimbangkan itu Nah. sudah 99% itu akurat ya. Akurat. Ketika kita bicara apa filosofi atau filsafat atau karakteristik antara wayang dan manusia itu nggak geser sama Nggih. sekali. Jadi kalau kita mohon maaf berteman, ya anggap aja kita berteman. Ketika tahu oh iki Kewayangannya iya, apa lho kayak itu. ya kita kenal 10 menit mungkin kayak 10 tahun. Iya. Ya, Iya, karena iya. sudah tahu watak dan Watak. watuknya. Iya. Secara umum lah kita Mm-mm. ngomong podo-podo gede dukure. Iya. Ya, podo-podo gede dukure. Nah, ini sirahe ndangak karo sirahe dingkluk. Oh beda. Beda kan ya. Iya, iya, Coba bayangkan Werkudara dengan Baladewa. Lah, nggih. Loh, podo-podo gede dhuwure. Sing situ. Baladewa ah, ngada ndangak. Iya. Ini beda lah. Dengan itulah sebenarnya kita ini sangat bermanfaat sekali bagi pergaulan. Iya, Untuk iya, apa iya. namanya? Kita rekrutmen dan sebagainya. Seni pedalangan sangat luar biasa. Dan mungkin saat-saat ini ya, bahwa yang mau menyalonkan jadi pemimpin, Nggih. ini paling tidak kudu belajar seperti dalang. Loh, Tahu iya. karakter ya Nggih. dari masing-masing yang mau dipimpin kan gitu. Malah bukan begitu, kebalik. Oh, kebalik ya? Konstituen harus tahu. Lah, Oh, ini iya. calonnya tak dulu. Lah, Oh, iya, alah iya. sengkuni aja Wah, wes. iya. Aku mancing, katanya ngomong ngono wedi ya. Loh, enggak apa-apa. Artinya bagus, begini loh. bagus. Kita kan harus jadi pemilih yang Betul, bijak. Iya, betul, iya. betul. Tidak hanya sekedar apa namanya ngomong visi misi. Iya, iya. Saya itu malah takut nek iki janjimu keduren kok kesampel. Loh. Oh, apa kitirane helikopter kan. Nah, Lor kabeh. Iya, Ya, ya bagus. itu Ternyata masyarakat dari wayang ini bisa apa ya? Kita pelajari, kita dudah, ternyata itu iya. semuanya disitulah karakter Loh, orang nggih. gitu. Iya, iya. Ini juga sebenanya rakyat nek kepengin cerdas sering ngolah enggak payah. Nah. Ya, termasuk begini, Nggih, nggih, nggih. minimal nonton lah. Jadi, Nggih. mohon maaf, ketika beberapa waktu yang lalu ada seseorang, satu oknum yang mengatakan wayang itu bla 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 begitu Nggih, ya, nggih. sehingga timbul reaksi dari Nggih, banyak nggih. masyarakat. Nggih. Nah, saat itu memang FPK diminta untuk bersuara. Iya. Dan memang saya sempat bersuara saat itu, kita adakan sebuah statement di Mojokerto saat itu. Nggih. Tapi saya pikir balik gini, sekarang mereka-mereka itu teriak-teriak, selamatkan wayang, Nggih. selamatkan wayang, lindungi wayang, lestarikan Nggih. wayang. Pertanyaan saya, nggak Nggih. usah nanggap, berapa kali sampai nonton wayang? Nah. Iya, iya, Loh, iya. ini kan kita harusnya introspeksi ya, Iya, introspeksi iya, sendiri. Wong aku ini nonton wayang nggak tahu kok saya wayang di ngenekne Nah. melu geger. Nah, itu bisa juga mereka hanya secara cari panggung dan Iya, sebagainya. iya, Tapi iya. bagi kami, ayolah kita sikapi dengan bijak. Yang penting nek ono gawe, ayo nanggap wayang atau Iya, kita dongeng tentang wayang, Wah. kita gambar. Ini aja sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Nggih, nggih, nggih. Kepingin wayang lestari, Iya. ya sing duwe duit, ayo. Iya, Gitu. ya minimal pemerintah. Pemerintah, Ya, pemerintah. Nggih. Cerdas iki mau beliau tadi tidak harus berupa angka. Nah, Satu contoh tadi itu saya jagung sama Mas Iya. Bagong juga sama Ki Bagong tadi bercerita beliau. Iya.
banyak kegiatan itu yang beliau lakukan ya orang ngelem perkara ana wonge, tapi memang kita memang harus belajar. Bahwa banyak tidak harus berupa angka gitu loh. Yang dimaksud angka itu tidak harus duit. Nah, tidak harus nominal. Tapi langsung sarana. Oh, kita diberi kesempatan ke sini ini sudah luar biasa. Nah, terus kemudian ketika mau manggung, ternyata Kang aku sing nyumbang son. Nah, satu lagi datang, Kang aku sing nyewakno gamelane. Kang aku sing nukono konsumsi ini. Nanti mungkin ada lagi, Kang aku sing nyangoni dalangi lah. Kami sebagai pelaku, kalau Ki Bagong ini kan hitungannya bapak yang ngomong kami. Nah kami ini anaknya sing langsung sambat ini. Ya. Memang uri-uri juga itu perlu, mungkin penting lagi ya juga itu ya, memperhatikan pelakunya ini ya. Katakanlah satu kepala daerah itu mungkin menyiapkan tempat yang permanen untuk main gitu. Jadi begini, memang ini sudah hampir 10 tahun lebih ya. Saya itu berharap di masing-masing kota kabupaten itu punya gedung kesenian. Karena saat ini baru beberapa kota yang punya gedung kesenian dan terus terang akhirnya kegiatan-kegiatan reguler yang dilakukan oleh teman-teman seniman itu akhirnya tercerai-berai, kepingin pameran lukisan di nebeng neng di. Nah, sehingga nanti ketika di sebuah daerah itu ada gedung kesenian, di situ kan bisa dimanfaatkan oleh beberapa organisasi, katakanlah pepadi, bisa gelar wayangan atau membuat acara ruatan massal di gedung itu. Ini memang harapan kami ke sana supaya mohon maaf, memang ini adalah bagian dari amanah undang-undang bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan untuk membangkitkan, untuk mensupport proses pemajuan kebudayaan itu. Jadi terus terang aja sebenarnya kami berdua ini sempat menghadiri Kongres Kebudayaan. Hal yang bisa kami yang di Jakarta kemarin itu kayaknya 1 jam ini masih kurang. Kalau 10 jam keterbatasan waktu kita, jadi nanti kita sambung lagi. Dan sebagai closing statement, monggo ini terkait memperingati Hari Wayang Sedunia ini, masih ada poin-poin yang penting yang belum disampaikan ke penonton maupun pendengar, ada harapan-harapan yang penting dan memberikan motivasi buat generasi milenial untuk belajar sebagai dalang atau uri-uri wayang. Monggo Kang Arjo nanti gongnya komandannya ini, monggo suhunya. Matur sembah nuwun di kesempatan yang luar biasa ini. Semoga tambah maju ya Kang Arjo, sukses. Saya berharap nanti kepedulian kita tunjukkan terhadap kesenian apapun. Karena seni dan budaya itu ibarat mobil seperti oli. Tidak ada olinya, kendaraannya bisa rusak, kotanya juga begitu. Itu saja. Sembah nuwun. Terima kasih monggo ini. Ada 2 hal ya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami tiap tahun itu kan membuat ribbon untuk Hari Wayang Sedunia dan temanya berganti, gambarnya berganti. Untuk tahun ini kami mengambil tema, FPK mengambil tema Petruk Dadi Ratu. Petruk Dadi Ratu. Jadi gambar di ribbon kami itu Petruk Dadi Ratu. Kenapa? Mengingat ini adalah masa-masa tahun politik, kembali kepada tadi, bijak-bijaklah kita memilih pimpinan, ya. Karena ketika Petruk itu bisa menjadi ratu, itu ada 2 pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menjadi seorang pejabat, seorang pimpinan negara, itu jangan meremehkan rakyat kecil. Karena rakyat kecil mungkin bisa dia juga punya keahlian atau kemampuan dan wawasan yang lebih luas dibanding para pimpinan. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat kecil sendiri pun, ini ada pepatah Jawa yang mengatakan ojo nerajang kodrat yen mung pingin berderajat. Jadi kalau sekiranya saya ini tidak mampu ikut kontestasi, ya sudah usah dielok-elok nih. Pemane sampai utang percetakan dan sebagainya yang ujungnya nanti akan menyusahkan diri kita sendiri. Sama mungkin bisa jadi raja dalam tanda kutip dikenal orang ketika pamflet jenengan, banner jenengan dikenal. Tapi apakah ini imbas dengan apa yang jenengan keluarkan? Nah, makanya kami mengambil tema Petruk
Dadi Ratu itu dengan harapan 2 hal itu. Kemudian yang terakhir saya berusaha mengajak semua komponen baik seniman pedalangan, pewayangan atau aktivis wayang dan sebagainya. Ayolah kita tetap menjawab tantangan tadi itu supaya seni yang kolonial ini tetap dicintai oleh anak-anak milenial. Terima kasih. Matur nuwun. Kadang pamireng Sutana Budaya matur suwun sanget kawigatosanipun panjenengan ingkang ugi sampun manunggal nyawiji wonten dialog budaya terkait peringatan wayang sedunia. Matur suwun Ki Bagong, matur suwun Kang Karjo yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Sebetulnya beliau berdua ini jadwalnya ya, hari ini padat, tapi karena juga ada tanggung jawab moral untuk disampaikan dalam momen yang sangat penting, yaitu memperingati Hari Wayang Sedunia. Kulo Pak Dekarati, saya Pak Dekarati juga mohon pamit dari hadapan Anda. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.